pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersyukur boleh kembali dipertemukan dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus selalu memberkati dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan setiap saat. Kita mau bersatu dalam doa untuk mengawali renungan pagi kita. Selamat pagi Bapak. Terima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapak, terlebih pada pagi hari ini Engkau akan berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang semakin meneguhkan hati kami, memantapkan langkah iman kami untuk menuju ke suatu tujuan yang indah yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini, Engkau berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biar hati kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur dan hati yang penuh dengan sukacita. Kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini adalah, apakah cinta itu buta? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pendapat bahwa cinta itu buta merupakan pendapat umum yang beredar di kalangan masyarakat. Mereka menganggap inilah kebenaran dari realitas sebuah cinta. Sejukah kita dengan hal ini? Kita akan melihatnya berdasarkan perspektif firman Tuhan. Kita akan membaca dari Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22 sebagai bahan renungan kita hari ini. Kita akan mulai kisah ini dari Hakim-Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delilah. Sebelum membahas lebih jauh hubungan antara Simson dan Delilah, kita mau membahas siapakah Simson itu. Nama yang sangat terkenal di telinga. Dia memang seorang yang sangat terkenal dengan kekuatan yang dimilikinya dan sangat luar biasa. Apa saja contoh-contohnya? Pertama, ketika seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Kedua, Simson pernah membunuh 30 orang di Askelon dan diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab atas teka-teki yang diberikannya. Yang ketiga, dengan keberanian dan ketangkasannya Simson pernah menangkap 300 anjing hutan. Keempat, dengan hanya menggunakan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, Simson memukul mati 1.000 orang Filistin. Sekalipun kekuatannya sangat luar biasa, namun Simson memiliki kelemahan, yaitu dalam hal wanita. Dia dengan mudahnya jatuh cinta dan menginginkan wanita itu. Dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1-3, Simson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan beritahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak, adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Bahkan ketika bertemu dengan perempuan sundal, Simson pun tergoda. Hakim-Hakim 16 ayat 1 dan 3. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pertemuan dengan Delilah juga telah membuat Simson jatuh cinta pada wanita itu. Bahkan saking besarnya cinta yang dimilikinya membuat Simson menjadi orang yang bodoh dan dengan mudahnya diperdaya. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah ini yang dinamakan cinta itu buta? Cinta buta membuat seorang menjadi bodoh, membuat orang itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya dengan baik. Orang yang kuat pun dapat menjadi lemah, buat seorang berpikir pragmatis. Pragmatis merupakan sifat atau ciri seorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan.
Orang yang mempunyai sifat pragmatis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakannya atau yang diharapkan dapat segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama. Cinta buta membuat orang tidak dapat berpikir secara kritis sehingga ia tidak dapat menganalisa dampak buruk yang akan terjadi di kemudian hari. Inilah yang terjadi dengan Simpson. Tanpa ia sadari, ia telah mencintai orang yang salah. Cinta telah membutakannya dan inilah yang menjadi awal kehancurannya. Delilah tidak mencintai Simpson dengan tulus. Motivasinya hanya untuk mendapat uang. Istilah sekarang adalah cewek matre. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 5 diceritakan, lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Delilah mulai melancarkan aksinya untuk mencari tahu di mana letak kelemahan Simpson. Maka dengan segala upaya dia melakukan segala cara agar dapat menyingkap misteri kekuatan yang dimiliki oleh Simpson. Delilah merayu, merengek, mendesak dengan alasan pembuktian cinta. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 15-16 dituliskan, berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Simpson, seorang yang kuat secara fisik, ternyata sangat lemah ketika bersentuhan dengan yang namanya cinta. Sampai-sampai ia tidak dapat lagi menahan hatinya ketika mendengar rengekan Delilah. Saking cinta butanya Simpson terhadap Delilah, ia tidak ingin membuat Delilah kecewa, marah, dan sedih. Bahkan Simpson rasanya mau mati karena ia belum bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan Delilah. Simpson ingin sekali menyenangkan hati Delilah. Akhirnya ia membuka rahasianya sendiri. Beribu-ribu kali sayang, Simpson telah dibutakan oleh cinta sehingga ia melakukan hal yang bodoh. Hakim-Hakim 16 ayat 17, maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Delilah berhasil memperdaya Simpson. Simpson telah masuk dalam perangkap maut yang disiapkan Delilah baginya demi mendapatkan uang. Delilah adalah perempuan yang sangat licik, perempuan kejam dan pengkhianat. Hakim-Hakim 16 ayat 18, ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sampai di sini Simpson belum menyadari kalau bahaya sedang mengintainya. Simpson dibuai oleh cinta sehingga logikanya benar-benar lumpuh. Hakim-Hakim 16 ayat 19, sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Cinta dibalas dengan pengkhianatan. Simpson, sang manusia super, dengan mudahnya berhasil ditundukkan, diperdaya, dibuat menjadi sangat lemah, dan dibuat terpuruk oleh karena dibutakan oleh cinta. Siasat Delilah telah membuat Simpson berada dalam bahaya dan menimbulkan dampak yang sangat fatal. Hakim-Hakim 16 ayat 21, orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Oleh karena cinta buta, kehidupan Simpson berakhir dengan tragis. Jatuh cinta boleh, namun jangan menjadi buta. Mencintai seorang juga tidak dilarang, namun jangan mau dibutakan oleh cinta. Cinta itu tidak buta, cinta itu dapat melihat bahkan sampai kedalaman hati dan menemukan ketulusan di dalamnya. Bahkan sampai ke masa depan untuk bisa menggapai asa bersama, sampai maut memisahkan.
bahkan melihat seluas-luasnya sampai Tuhan akan pertemukan dengan orang terbaik dari antara banyaknya orang-orang baik yang pernah kita jumpai. Jangan dibutakan oleh cinta. Nantikan Tuhan yang akan menganugerahkan hadiah terindah, yaitu cinta sejati dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk berkat rohani yang terus Tuhan alirkan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Kami tidak dapat melangkah dengan kepastian tanpa bimbingan terang kasih-Mu Bapa. Bapa, terima kasih untuk tema pada hari ini tentang apakah cinta itu buta. Terima kasih Tuhan bukakan bagi kami akibat-akibat jika kami memilih bahwa cinta itu buta. Terima kasih banyak Bapa, kami mau terus Engkau berikan kepekaan dalam hati kami untuk terus memiliki cinta yang daripada Tuhan, sehingga cinta kami tidak dibutakan oleh apapun. Bagi para kaum muda yang sedang jatuh cinta, biarlah Tuhan mereka semakin mengandalkan Tuhan, sehingga diberikan kepekaan bahwa orang itu adalah orang yang tepat ataupun tidak. Terima kasih banyak Bapak, kami mau serahkan hari-hari hidup kami dalam tangan Tuhan, bahkan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan cintanya Tuhan dalam hidup kami, dan juga Tuhan, kami mau terus percaya bahwa di dalam jalan kami Tuhan membimbing kami dan memberikan kami kepekaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.